Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di mata kuliah studi Quran dan Hadis pada pertemuan ke-9 setelah di minggu lalu kita sudah menyelesaikan ujian tengah semester yang berkaitan dengan materi studi Quran, dan mulai hari ini, mulai pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15 nantinya, kita akan berdiskusi membahas mengenai studi hadis. Ya, kita bagi dua. Studi Quran sudah selesai, kita akan beralih ke kajian atau materi tentang studi hadis. Nah, di pertemuan kali ini saya akan memulai dengan membahas mengenai pengertian hadis dan juga sunnah. Ya, sebelum saya masuk ke materi ulumul hadis tentang hadis sahih, hasan, dhaif, dan materi ilmu hadis yang lainnya, kita harus menyamakan persepsi dulu, atau kita harus berdiskusi apakah pengertian dari hadis dan sunnah itu sama atau berbeda, atau bagaimana beberapa pendapat mengenai pengertian dua istilah ini atau istilah-istilah yang berkaitan dengan hadis dan sunnah, seperti itu ya. Silakan disimak materi dari video saya berikut ini. Nah, pengertian dari hadis ini saya ambil dari beberapa buku pengantar studi hadis, dari beberapa buku, misalkan buku Ajiz Al-Khatib, lalu kemudian usulul hadis, lalu mustalah hadis, dan juga pengantar studi hadis itu hampir sama mengenai pengertian asal kata dari istilah hadis. Nah, ini yang saya cantumkan di dalam slide ini, yaitu kata hadis itu diambil dari bahasa Arab. Nah, kalau hadis itu sebenarnya hadis dalam bahasa Indonesia sudah merupakan kata serapan ya. Nah, kata hadis ini untuk pengetahuan umum bahwa kata hadis itu memang diambil dari bahasa Arab. Kata serapan yang diambil dari bahasa Arab yaitu al-hadis, yang jamaknya dari al-hadis adalah ahadis. Artinya adalah yaitu baru atau jadid. Jadid itu kan baru dalam bahasa Arab. Nah, dan lawan dari jadid adalah qadim atau lama. Ada juga yang mengatakan bahwa asal kata makna dari hadis secara bahasa artinya adalah kabar atau al-qorib, yaitu yang dekat. Kemudian kalau pengertian secara istilah, kalau tadi saya sudah menjelaskan secara asal kata atau bahasa, sekarang kalau tentang istilah, pengertian secara istilah, ada beberapa pengertian. Nah, ini ada beberapa perbedaan pendapat ya dari para ulama hadis seperti itu. Nah, akan tapi saya mencantumkan beberapa saja. Nanti bisa kita diskusikan di forum diskusi apakah masih ada pengertian dari hadis secara istilah yang kalian temukan di dalam buku-buku atau kitab-kitab hadis seperti itu. Istilah yang pertama adalah pengertian dari hadis secara istilah yang pertama, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Segala hal disandarkan kepada Nabi, entah itu berupa perbuatan atau ucapan atau perbuatan, dan juga takrir atau ketetapan. Nah, semua hal yang berkaitan dengan itu disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pengertian yang kedua, segala perkataan, perbuatan, ataupun takrir atau ketetapan Nabi yang hanya berkaitan dengan hukum. Pengertian hadis, ada yang membatasi bahwa hadis itu segala hal yang ada pada Nabi yang semuanya berkaitan dengan hukum itu disebut dengan hadis. Sehingga di sini menunjukkan bahwa selain yang berkaitan dengan hukum,
orang atau ulama yang berpendapat seperti pengertian yang kedua ini tidak menganggap termasuk dari hadis. Nah, itu dua pengertian yang saya cantumkan mengenai pengertian hadis secara istilah. Kemudian pengertian dari sunnah. Nah, sunnah ini nanti ada yang membedakan ya. Kenapa saya cantumkan? Karena ada yang membedakan antara hadis dan juga sunnah. Oke, dan di sini saya akan sedikit menyinggung dan nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut apakah hadis dan sunnah itu dua hal yang berbeda atau sebenarnya hadis dan sunnah adalah sinonim, hanya perbedaan kata atau redaksi. Nah, pengertian dari sunnah secara bahasa mempunyai arti jalan yang dilalui atau tata cara, perilaku, baik itu yang berkaitan dengan hal-hal yang terpuji maupun yang tidak terpuji atau tercela. Itu pengertian secara bahasa atau asal kata dari kata sunnah. Kalau pengertian secara istilah ada beberapa juga pengertian yang disampaikan oleh beberapa ulama. Dan ini lagi-lagi saya mengutip dalam beberapa buku ya. Ini bukan pengertian yang berasal dari pemikiran saya sendiri, tapi hasil dari bacaan dari telaah saya terhadap kitab-kitab maupun buku-buku yang berbahasa Indonesia dan juga kitab-kitab yang berbahasa Arab, kitab mustalah hadis, lalu usul hadis dan sebagainya, bahwa ada beberapa perbedaan pendapat atau beberapa pengertian. Yang pertama, pengertian sunnah adalah sesuatu yang dinukilkan dari Nabi. Baik itu perkataan, perbuatan, ataupun takrir atau ketetapan, dan juga sifat-sifat, baik sifat Nabi sebelum Nabi diutus menjadi Rasul, ataupun setelah Nabi menjadi Rasul, serta segala hal, segala sesuatu yang terkait erat dengan pribadi Rasulullah. Itu pengertian dari sunnah yang pertama. Pengertian dari sunnah yang kedua, berkaitan dengan fungsi Rasul sebagai penetap perundang-undangan kepada umat manusia. Istilahnya seperti yang saya sampaikan di pengertian hadis tadi, sama halnya dengan berkaitan dengan hukum. Perundang-undangan di sini adalah tata cara yang menjadi batasan umat manusia dalam berperilaku, bertindak, dan berbuat, atau istilahnya hukum itu. Itu pengertian yang kedua, sama dengan hadis. Pengertian yang ketiga, segala sesuatu dari Nabi, segala hal sama-sama yaitu dari Nabi, entah itu berupa perkataan, perbuatan, ataupun takrir yang berupa ketetapan dan bukan hukum fardu ataupun wajib. Nah, di sini ada ulama yang menekankan bahwa segala hal yang dari Nabi yang disebut dengan sunnah bukan hanya segala sesuatu yang hukumnya adalah wajib atau Nabi memerintahkan harus dilaksanakan, tapi segala hal entah itu yang berkaitan tentang hukum, entah itu yang tidak berkaitan tentang hukum atau kebiasaan Nabi, dan itu disebut dengan sunnah. Nah, itu pengertian dari sunnah dari beberapa ulama. Nanti bisa kita diskusikan juga. Kalau kalian sudah membaca, silakan ditambahkan kira-kira ada pengertian lain nggak yang disampaikan oleh para tokoh studi hadis mengenai pengertian hadis dan sunnah ini. Kalau ini kan ya memang saya tidak mencantumkan semua pendapat satu persatu para ulama, tapi saya menyimpulkan atau melihat kira-kira pendapat para ulama. Kalau dirangkum itu ada beberapa perbedaan pendapat dan saya mendapatkan 3 ini. Nah, kalau kalian ada pendapat lain yang sekiranya belum saya cantumkan dan belum saya jelaskan, nah silahkan ditambahkan untuk pengertian kepada teman-temannya yang lain juga. Itu pengertian dari sunnah. Nah, sehingga ada yang membedakan, ada juga yang menyamakan antara hadis dan sunnah.
Nah, ini ada pendapat lain, pendapat ulama kontemporer, ini tidak saya cantumkan dalam slide ya, yaitu pendapatnya Fazlur Rahman, seorang tokoh studi Islam, kajian studi Islam dalam bidang studi Islam yang konsen dalam kajian Quran dan hadis, mengatakan bahwa hadis dan sunnah itu berbeda. Kalau disebut dengan hadis, sama-sama perbuatan, perkataan, atau ketetapan Nabi, disebut dengan hadis ketika segala hal itu sudah tercantum dalam bentuk kodifikasi hadis yang ada dalam kitab-kitab hadis itu. Nah, ketika sebelum masa kodifikasi, nah nanti ada materi sendiri tentang kodifikasi atau pengumpulan ya. Kodifikasi itu pengumpulan hadis-hadis menjadi satu. Nah, menurut Fazlur Rahman, kalau segala hal tersebut yang disandarkan kepada Nabi itu sebelum masa kodifikasi, maka disebut dengan sunnah. Nah, namun ketika segala perbuatan, perkataan, lalu ketetapan Nabi setelah ada pengumpulan atau kodifikasi oleh para ulama hadis yang tertuang dalam kitab-kitab hadis, misalkan Sahih Bukhari, Muslim, itu kan berarti sudah selesai atau pasca masa kodifikasi ya. Nah, itu baru disebut dengan hadis. Nah, sehingga segala sesuatu yang ketika masa Nabi kan belum terkodifikasi, belum disatukan. Nah, itu disebut dengan sunnah. Seperti itu. Nah, Fazlur Rahman membedakan antara sunnah dan hadis dari sisi hal tersebut. Kalau tadi kan ada yang mengatakan sunnah itu baik sebelum atau sesudah menjadi rasul disebut dengan sunnah semuanya. Nah, kalau Fazlur Rahman di sini adalah sebelum kodifikasi dan sesudah kodifikasi, batasannya, pengertian dari hadis dan sunnah. Oke, nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Ini sebagai pancingan atau stimulus untuk kita berdiskusi lebih lanjut mengenai perbedaan pengertian antara hadis dan sunnah. Kemudian perbedaan. Nah, perbedaan ini saya membedakan. Di sini saya memosisikan hadis dan sunnah itu dari sudut pandang ulama yang menyamakan ya. Hadis dan sunnah hanya berbeda istilah, tapi fungsi atau pengertiannya adalah sama. Dan di sini saya ingin membedakan dengan istilah khobar atau asar. Ya, dan khobar sama asar di sini saya menyamakan. Nah, nanti bisa kita diskusikan juga. Nanti bisa ada yang memberikan penambahan atau pancingan pertanyaan tambahan mengenai apakah ada yang membedakan antara khobar dan juga asar. Nah, ini ada pembahasannya tersendiri mengenai perbedaan ini, tapi di dalam penjelasan saya yang ini bahwa saya menyamakan antara khobar sama asar itu saya mengambil pendapat yang menyinonimkan antara kedua istilah ini. Nah, hadis dan sunnah adalah segala sesuatu yang diambil dari Rasulullah. Yang tadi baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun takrir atau ketetapan Nabi. Nah, dan hadis dan sunnah, jadi saya juga mencantumkan bahwa hadis dan sunnah itu sama, tapi sunnah itu lebih luas dari hadis. Dan ini lebih cenderung tadi saya merangkum dari pendapat Fazlur Rahman, bahwa sunnah belum tentu semua sunnah Nabi itu terangkum dalam hadis-hadis yang sudah terkodifikasi. Itu. Nah, kalau khobar atau asar adalah segala sesuatu yang datang dari Rasulullah. Bukan hanya dari Rasulullah, tapi juga dari sahabat, dari tabi'in, itu sebutannya adalah khobar atau asar. Seperti penjelasan para sahabat, penjelasan para tabi'in mengenai perilaku Nabi atau perbuatan Nabi yang itu tidak keluar dari Nabi itu sendiri, sebutannya bukan hadis atau sunnah ya, tapi khobar atau asar. Nah, ada yang menspesifikkan ketika sudah masuk dalam kajian ilmu hadis, ada yang menspesifikkan atau mengkhususkan bahwa khobar atau asar lebih pada penyebutan segala hal yang posisinya adalah marfu, mauquf, atau
waktu. Nah, 3 istilah ini ada pembahasan tersendiri nanti di materi selanjutnya ketika sudah masuk dalam kajian ilmu hadis. Tapi kalau ada kalian di antara kalian yang coba memberikan pemahaman awal kepada para teman-temannya, silakan juga berkomentar di forum diskusi. Dari sini saya tidak menjelaskan secara detail karena nanti juga ada bagiannya saya menjelaskan mengenai pengertian masing-masing dari marfu, mauquf, sama maqtu. Saya menyebutkan ini di slide yang ini hanya ingin membedakan bahwa hadis, sunnah, khobar, sama asar itu berbeda. Lebih penekanannya pada penyandaran. Kalau hadis atau sunnah penyandarannya hanya khusus kepada Nabi. Kalau khobar atau asar itu khusus atau lebih luas lagi, tidak hanya khusus pada Nabi tapi juga kepada para sahabat, para tabi'in, itu istilahnya adalah khobar. Seperti itu. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Hadis qudsi. Nah, ada kan kalian juga sering mendengar bahwa hadis itu ada yang menyebut bahwa ada hadis qudsi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hadis qudsi? Hadis qudsi sebenarnya sama-sama hadis ya. Perbedaannya adalah kalau semua hadis, segala perbuatan, perkataan atau ketetapan itu penyandarannya kepada Nabi Muhammad atau kepada Rasulullah. Kalau hadis qudsi penyandarannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Modelnya adalah Rasulullah menceritakan tentang segala sesuatu dan beliau menyebutkan bahwa apa yang beliau ucapkan, beliau perbuatan itu diriwayatkan dari Allah. Nah, kalau modelnya seperti itu, Nabi mengatakan bahwa ada memang itu riwayat dari Allah Subhanahu wa taala, maka sebutannya bukan firman Allah atau Quran, tapi hadis qudsi. Nah, bisa jadi Nabi menerima hadis qudsi ini bukan secara letterlek redaksi kata per kata itu sebagaimana Quran, akan tapi Nabi mendapatkan makna dari apa yang akan disampaikan dan menyebutkan penyandarannya, periwayatannya itu dari Allah. Nah, itu disebut dengan hadis qudsi. Mudahnya, sederhananya mudahnya adalah penyebutan periwayatan. Ketika menyebut periwayatan itu dari Allah, maka bukan hadis biasa, hadis nabawi, atau juga bukan firman Allah yang berupa Al-Quran, ayat-ayat Quran, tapi di situ disebut dengan hadis qudsi. Nah, contoh dari hadis qudsi sendiri. Ada satu contoh, ini saya ambil dari buku Usulul Hadis karya Muhammad Ajaj Al-Khatib. Dalam kitabnya, beliau menyebutkan bahwa contoh hadis qudsi yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari dan juga menyebutkan bahwa Nabi meriwayatkan dari Allah. Nah, Nabi menyebutkan Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ibadi inni haramtu adzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Yaitu mengenai haramnya perbuatan menganiaya pada diri Allah sendiri, dan Allah akan menjadikan orang yang melakukan perbuatan itu diharamkan untuk kalian semua. Nah, sehingga ada pesan bahwa karena itu janganlah kalian saling berbuat aniaya. Nah, hadis yang seperti itu bukan firman Allah atau ayat Quran, tapi disebut dengan hadis qudsi karena Nabi menyandarkan periwayatannya itu dari Allah. Atau contoh hadis qudsi yang lain mengenai hari kiamat, tentang hari kiamat. Di sini Nabi menyebutkan bahwa qala Allahu ta'ala, ada penyebutan qala Allahu ta'ala, salah satu ana ukhasimuhum yaumil qiyamah wa man kuntu khosmahu khosamtuhu.
rajulun a'ta bi summa ghadara wa rajulun ba'a hurran fa akala samanahu wa rajulun istajara ajiran fastaufa minhu wa lam yufihi ajrahu. Tentang hari kiamat. Ada 3 golongan orang yang menjadi musuh kelak di hari kiamat, tentang musuh ketika datang hari kiamat. Dan itu disebut dengan hadis qudsi karena Nabi menyebut bahwa meriwayatkan dari Allah. Kalau tidak ada penyebutan itu dan menyebut bahwa itu firman Allah yang berupa ayat Quran, sehingga itu disebut bukan hadis qudsi tapi ayat Al-Quran. Nah, ini memang agak membingungkan ya, istilah ayat mana Quran yang disebut dengan ayat-ayat Quran, mana yang disebut dengan hadis qudsi. Tapi beberapa penjelasan dalam kitab-kitab hadis memang penekanannya seperti itu. Kalau lafaz tersebut ada penyebutan riwayatnya itu disandarkan kepada Allah, maka itu bukan ayat Quran tapi hadis qudsi. Seperti itu. Penjelasannya hampir semua di beberapa kitab modelnya seperti itu. Nah, nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut lagi. Kemudian fungsi-fungsi dari hadis atau sunnah. Kira-kira fungsi hadis atau fungsi sunnah itu untuk apa? Nah, di sini ada beberapa fungsi yang ingin saya sampaikan. Bahwa ada 4 fungsi yang saya kutip. Ini saya kutip dari buku ilmu hadis di bukunya Muhammadiyah Amin, mengatakan bahwa ada 4 fungsi hadis atau sunnah itu. Yang pertama yaitu bayanut takrir. Fungsi yang pertama adalah bayanut takrir. Maksudnya, yang dimaksud dengan bayanut takrir yaitu memperkuat apa yang diterangkan oleh Al-Quran, sehingga hadis atau sunnah fungsinya adalah memperkuat penjelasan dari ayat-ayat Quran. Contohnya ada beberapa contoh ya, misalkan mengenai penjelasan penerangan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 185, yaitu tentang persaksian faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa yang mempersaksikan bulan pada waktu itu, hendaklah ia berpuasa, tentang masuknya waktu puasa. Dan ayat tersebut ditakrir atau diterangkan oleh hadis Nabi yang diriwayatkan dari Muslim, yaitu tentang fa'idha ra'aitumul hilal fasumu wa idza ra'aitumu faftiru, yaitu apabila kalian melihat ru'yah bulan maka berpuasalah, juga apabila melihat ru'yah maka berbukalah. Nah, ada penerangan lagi, penjelasan lebih lanjut. Tadi kalau Quran di surat Al-Baqarah kan hanya singkat bahwa jika orang menyaksikan munculnya bulan maka berpuasa. Nah, hadis Nabi tersebut menerangkan mengenai bahwa kapan waktunya puasa, kapan kalau waktunya berbuka. Itu disebut dengan bayanut takrir. Fungsi hadis sebagai bayanut takrir. Kemudian fungsi yang kedua adalah bayanut tafsir, yaitu fungsi hadis atau sunnah untuk memberi rincian dan tafsiran terhadap ayat-ayat Quran yang masih global. Oke. Sehingga fungsi yang kedua ini lebih menekankan pada hadis bukan hanya menerangkan tapi merinci, memberikan detail penjelasan mengenai ayat-ayat Quran yang biasanya ayat-ayat tersebut hanya berbicara mengenai segala sesuatu dari sisi globalnya, dari sisi keumumannya. Seperti itu. Contohnya bayanut tafsir, yaitu hadis tentang shollu kama ra'aitumuni usolli. Nah, hadis tersebut memberikan kedetailan atau perincian terhadap proses pelaksanaan sholat. Kalau dalam Al-Quran kan hanya diterangkan bahwa diwajibkan dirikanlah sholat, seperti itu, tanpa ada penjelasan lebih lanjut bagaimana teknisnya sholat. Dan di sini Nabi memberikan hadis bahwa sholatlah ya sebagaimana kamu melihat aku sholat. Nah, itu disebut dengan fungsi hadis sebagai bayanut tafsir.
Fungsi yang ketiga adalah bayanut tasyri', yaitu membuat suatu hukum yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an. Nah, hadis fungsinya adalah memberikan atau penjelasan mengenai hukum-hukum bagi umat muslim yang hukum-hukum tersebut tidak dijelaskan oleh Al-Qur'an. Nah, sebenarnya bukan hukum yang sama sekali tidak ada di dalam Al-Qur'an ya, tapi ada, atau istilahnya sebenarnya hampir sama dengan bayanut tafsir. Ayat Quran itu masih hanya global, dan di sini bayanut tasyri' lebih memperinci dalam sisi hukumnya. Contohnya adalah tentang zakat. Dalam Al-Quran hanya menyebutkan perintah untuk menunaikan zakat. Dalam hadis Nabi ada penjelasan detail tentang hukum atau tata cara kewajiban orang mengeluarkan zakat fitrah. Sebagaimana hadis Nabi ya, yang saya kutip di bukunya Muhammad Yamin, yaitu anna Rasulullah SAW fardun zakat al-fitri min Ramadan ala nasi soman an tamirru au soman ila akhiri. Nah, itu mengatakan bahwa bagaimana kewajiban dari zakat fitrah ketika di bulan Ramadan. Kewajiban zakat fitrah bulan Ramadan yaitu seukuran dengan 1 sok kurma atau gandum untuk setiap orang, baik orang merdeka maupun hamba. Nah, ini yang disebut dengan bayanut tasyri' karena hadis itu memperinci atau memberikan penjelasan atau membuat hukum dari kewajiban orang yang berzakat. Itu. Fungsi hadis yang terakhir yaitu bayanun nas. Fungsi hadis sebagai nasah terhadap sebagian hukum Al-Quran. Nah, kalau ini ada perbedaan pendapat ya. Fungsi yang keempat ini ada perbedaan pendapat. Ada yang menekankan bahwa tidak ada hadis yang bisa menghapus dari ayat-ayat Quran. Tapi ada juga yang berpendapat ada hadis yang menghapus dari ayat-ayat Quran. Dan di sini saya cantumkan untuk memberikan pengetahuan untuk kalian semua. Seperti itu. Oke, nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Semoga memberikan manfaat untuk kalian semua. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan, kita diskusikan lebih lanjut. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.